Oke, selamat pagi anak-anak. Sekarang kita akan memulai kelas kembali. Eh, Pada hari ini, bagaimana keadaannya semua? Apakah sehat semua? Baik. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Lalu kita akan mulai pembelajaran kita diawali dengan doa. Amin. Oke, kemarin kita sudah bahas materi mengenai virus, yaitu pengertian virus, ciri-ciri virus, dan struktur tubuh dari virus. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran masuk ke jenis-jenis virus dan juga peran virus dalam kehidupan kita sehari-hari. Jenis-jenis virus itu terbagi menjadi dua, yaitu virus yang menyerang DNA dan virus yang menyerang RNA. Kenapa hanya RNA atau DNA? Karena tubuh virus itu hanya mengandung satu asam nukleat, bisa DNA atau RNA. Jadi nggak bisa ada dua-duanya dalam satu tubuh virus, harus salah satunya. Itu alasannya. Lalu kita masuk ke yang pertama, virus yang menyerang DNA. Virus DNA adalah virus yang materi genetiknya berupa asam nukleat yang berbentuk rantai ganda berpilin, dan di dalam sel inangnya DNA pada virus akan mengalami replikasi dan akan mengalami transkripsi menjadi mRNA. mRNA kemudian mengalami translasi untuk menghasilkan selubung virus, untuk menghasilkan protein dari selubung virus. Lalu kita lihat lagi jenis virus yang menyerang DNA. Yang pertama ada papilloma. Papilloma, apa yang dimaksud dengan papilloma ini? Papilloma atau biasa juga disebut HPV, human papilloma, itu dia menyebabkan infeksi pada permukaan kulit yang ditandai dengan tumbuhnya kutil di bagian daerah tubuh. Dan juga infeksi ini dapat tertular melalui kontak langsung dengan penderitanya. Lalu yang kedua ada parvovirus B19. Apa sih yang dimaksud dengan parvovirus B19? Ini virus yang menyerang manusia juga, salah satu virus yang menyerang manusia khususnya pada anak-anak. Tetapi virus ini juga dapat menyerang orang dewasa. Lalu yang ketiga ada herpes. Apa sih yang disebut dengan penyakit herpes sendiri? Khususnya yang menyerang DNA ini herpes simplex 1 dan simplex 2. Herpes itu dia menginfeksi khususnya manusia. Gejalanya itu ditandai dengan munculnya lepuhan pada kulit atau kulit menjadi sangat kering, dan dapat menginfeksi bagian-bagian tubuh di sekitar mulut, di wajah, dan juga di kelamin. Lalu yang ketiga itu ada cacar air. Kita pasti tahu semuanya, pasti pernah melihat atau mendengar kata-kata cacar air. Apa sih yang dimaksud dengan cacar air itu sendiri? Merupakan virus yang sangat menular dan dapat menyebabkan ruam melepuh di sekujur tubuh dan terasa sangat gatal di kulit. Cacar air ini juga merupakan penyakit yang sangat menular, apalagi jika terjadi kontak langsung dengan si penderitanya. Itu sangat berbahaya karena bisa dengan cepat menular. Cacar air ini dapat dicegah, yaitu dengan melakukan vaksinasi cacar air. Lalu yang kelima ada cacar sapi. Cacar sapi ini apa sih? Dia itu menyerupai virus cacar manusia, tapi tidak menyebabkan gejala sama sekali pada sistemik. Dia menginfeksi luka kulit manusia dan menghasilkan papila. Bentuknya itu bulat-bulat, lalu di tengahnya itu warnanya merah. Seperti itu, lalu banyak di permukaan kulit. Lalu yang selanjutnya ada hepatitis B. Apa sih yang dimaksud dengan hepatitis B? Hepatitis B ini menyerang hati dari manusia.
yang sering disebarkan melalui paparan cairan tubuh yang terinfeksi. Gejalanya itu pasti terlihat seperti orang yang terkena penyakit kuning. Jika kasus hepatitis B ini masuk dalam tahap yang kronis, itu bisa sampai transplantasi hati. Tetapi hepatitis B ini dapat dicegah juga melalui vaksin. Ada juga vaksin hepatitis B. Lalu selanjutnya yang terakhir itu ada adenovirus. Apa sih yang dimaksud dengan adenovirus? Dia itu menginfeksi mata, usus, paru, dan saluran empedu. Umumnya itu dialami oleh anak-anak, tetapi juga ada beberapa orang dewasa yang tertular dan dapat menular dengan sangat cepat. Oleh karena itu harus hati-hati jika terlihat ada penderita dari adenovirus. Lalu kita masuk ke virus RNA. Apa sih yang dimaksud dengan virus RNA? Virus RNA adalah virus yang materi genetiknya berupa asam nukleat yang berupa rantai tunggal. Jika tadi DNA rantainya berpilin ganda, kalau RNA itu dia tunggal. Di dalam sel inangnya, RNA pada virus akan mengalami transkripsi balik menjadi hibrid RNA-DNA dan akhirnya membentuk DNA. Selanjutnya, DNA virus akan ke inti sel inangnya, menyisip ke dalam DNA inangnya. DNA virus akan merusak DNA inangnya dan membentuk mRNA. mRNA akan mengalami translasi untuk menghasilkan protein selubung virus yang baru. Seperti itu. Lalu kita ke contoh virus yang menyerang RNA. Contoh-contoh virus yang menyerang RNA itu, contoh pertama ada influenza. Pasti kita semua tidak asing dengan yang namanya influenza atau biasa juga disebut dengan flu. Apa sih yang disebut flu itu? Dia menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Gejalanya itu umumnya demam, sakit kepala, batuk-batuk, pilek, hidung tersumbat, dan juga sakit kepala yang sangat seperti itu. Penyakit ini juga sangatlah menular. Makanya kalau ada dalam satu kelompok yang mengalami flu, pasti di dalam kelompok tersebut pun akan ada yang tertular influenza tersebut. Lalu yang kedua ada HIV atau AIDS. Apa sih yang disebut dengan HIV atau AIDS? Mungkin kita sering mendengar tapi belum mengerti apa artinya. Yang dimaksud dengan HIV AIDS itu infeksi yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia. AIDS merupakan stadium akhir dari virus HIV. Jadi jika terkena HIV, stadium akhirnya itu disebut dengan AIDS. Dapat dicegah dengan menjauhi seks bebas dan penggunaan nafsa. Karena sampai saat ini belum ada obatnya. Jadi untuk penyakit ini belum ada obatnya, tetapi hanya ada obat untuk memperlambat kerja virus tersebut supaya berkembangnya agak lambat. Lalu yang ketiga ada virus rubella. Rubella ini dikenal juga sebagai campak Jerman dan menyerang anak-anak dan usia remaja. Virus ini dapat menyebabkan ruang kemerahan pada kulit. Rubella juga dapat menginfeksi ibu hamil pada trimester pertama yang dapat menyebabkan keguguran. Merupakan virus yang sangat menular dengan kontak secara langsung dengan penderita. Gejalanya itu ditandai dengan demam, mata merah, flu, tidak nafsu makan, nyeri sendi, muncul benjolan di telinga atau leher. Itu merupakan tanda-tanda dari virus rubella. Lalu selanjutnya kita ke virus Ebola. Apa sih yang disebut dengan virus Ebola? Virus Ebola itu merupakan virus yang pada awalnya menginfeksi hewan. Dia pada awalnya menginfeksi hewan, lalu mulai menjangkit manusia. Gejalanya ini ditandai dengan demam, nyeri kepala, menggigil, lalu lemah, mual, muntah. Seperti itu gejalanya yang sering terjadi. Lalu virus ini juga menular melalui kontak langsung dengan si penderitanya. Sampai saat ini belum ada obat untuk menangani virus dari Ebola tersebut. Lalu yang kelima ada poliovirus. Apa sih yang disebut dengan poliovirus? Poliovirus merupakan penyakit menular yang menyerang sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat yang menyebabkan nyeri atau merusak saraf motorik sehingga menyebabkan kelumpuhan otot.
Jadi kalau terkena poliovirus ini biasanya ototnya itu tidak bisa bekerja dengan maksimal karena sudah dirusak oleh si virus itu sendiri. Pencegahannya ini ada melalui imunisasi polio yang kita dapat sewaktu kita kecil. Lalu yang keenam itu ada hepatitis E. Apa sih yang dimaksud dengan hepatitis E? Hepatitis E ini juga menyerang sistem hati sama seperti hepatitis B. Dapat menular melalui kontak secara langsung. Gejalanya itu sakit kuning. Pasti kalau kita sakit pada bagian hati itu pasti gejalanya sakit kuning. Lalu nafsu makan berkurang, mual, dan dapat menyebabkan gagal hati pada kasus yang sangat kronisnya. Pengobatan dilakukan dengan rehidrasi dan juga istirahat. Itu merupakan contoh-contoh virusnya. Lalu ada peran yang menguntungkan dari virus. Peran yang menguntungkan dari virus dalam bidang kesehatan itu dia dapat menciptakan vaksin. Bagaimana sih cara menciptakan vaksin? Vaksin itu sendiri merupakan virus yang sudah dilemahkan atau sudah mati dan akan disuntikan kembali kepada manusia dan efeknya itu akan mengalami demam. Seperti itu. Lalu membuat antitoksin. Apa sih yang dimaksud dengan antitoksin? Itu penggabungan DNA virus dengan gen yang sifatnya positif sehingga menghasilkan pengobatan yaitu antitoksin. Lalu yang ketiga untuk bahan pembuatan insulin, yang keempat untuk terapi gen. Terapi gen itu yang dimaksud seperti mengubah gen penyebab infeksi menjadi gen penyembuh. Jadi yang tadinya dia sifatnya mungkin jahat menjadi diterapi jadi sifatnya baik, seperti itu. Lalu yang kedua dalam bidang pertanian itu digunakan untuk pengendalian hama serangga melalui bakulovirus. Lalu membuat bahan pengganti pestisida. Lalu yang ketiga itu dalam bidang pendidikan. Itu digunakan dalam pengembangan ilmu. Karena kita tahu bahwa virus telah digunakan secara luas untuk studi molekuler dan seluler yang dapat digunakan untuk memanipulasi dan mengetahui fungsi-fungsi dari sel. Virus juga digunakan sebagai penelitian genetik seperti replikasi DNA, transkripsi, formasi DNA, formasi protein, DNA dasar, dan ketahanan tubuh. Oleh sebab itu, sebenarnya virus ini juga sangat menguntungkan bagi pengembangan ilmu. Apalagi kita sebagai orang-orang biologi pasti sangat terbantu dengan adanya virus-virus tersebut untuk menemukan pengembangan atau pengobatan yang dapat dikembangkan. Jadi cukup sekian dulu pelajaran yang dapat kita simpulkan, yaitu bahwa virus merupakan mikroorganisme yang ukurannya sangat kecil yang hanya mengandung satu asam nukleat yaitu RNA atau DNA saja. Juga strukturnya itu terdiri dari kepala atau kapsid, leher, dan juga ekor. Lalu virus itu sendiri dapat menyerang RNA atau DNA. Lalu pada RNA dan DNA dia memiliki penyakit-penyakit yang berbeda dengan gejala yang berbeda pula. Lalu kita juga jangan lupa bahwa virus tidak selalu merugikan, tetapi ada juga virus yang menguntungkan, yaitu tadi kayak penggunaan virus untuk menciptakan vaksin. Itu sangat berguna untuk membatasi penyakit tersebut berkembang di masa selanjutnya. Jika kalian ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Jika tidak ada, kita tutup pertemuan sampai di sini. Sampai jumpa lagi di bab materi selanjutnya. Selamat siang.